Siapa kita sampai kita nggak melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Siapa kita sampai kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri yang terbatas untuk menyelesaikan segala sesuatu urusan kita? Nggak bisa. Oke. Melibatkan Allah dalam situasi apapun. Teman-teman pernah mengalami masalah-masalah kehidupan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini? Um, Teman-teman tahu nggak di Indonesia ini sekarang lagi rame banget kajian-kajian tentang apa tentang mental health gitu ya atau kajian-kajian tentang kalau kita lihat kajian-kajian banyak orang yang cerita dan menangis tentang kehidupannya, curhat tentang kehidupannya. Semua orang punya masalah, ya kan? Semua orang punya kesedihan dan air matanya masing-masing. Teman-teman pernah merenungkan nggak sih kenapa Allah tuh kayaknya kok ngasih masalah yang banyak ya untuk kita sampai sampai kadang-kadang kita merasa nggak mampu dan capek, marah pada keadaan dan pengen menyerah akan semuanya. Normal, setinggi-tingginya iman seseorang, sehafal-hafalnya dia Quran, tahu tentang ayat ini, ayat itu, tapi ada masa di mana dia merasa capek gitu, capek akan semua yang terjadi dalam kehidupannya. Eh, Teman-teman tahu nggak sih bahwa ketika kita dihadapkan pada sebuah persoalan dalam kehidupan kita, dan kita berusaha sangat keras untuk menyelesaikannya dengan kemampuan kita yang terbatas, dan kita lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa itu sangat-sangat berat. Kenapa? Karena teman-teman merasa sendiri, teman-teman merasa nggak ada jalan keluar, teman-teman merasa nggak ada masa depan, teman-teman ngerasa hopeless, putus asa. Kenapa? Karena teman-teman menyelesaikannya sendiri. Ketika teman-teman menyelesaikannya sendiri, maka semuanya akan terasa berat dan nggak kelihatan jalan keluarnya. Uma cerita sedikit, walaupun cerita ini sudah Uma ulang-ulang berkali-kali, tapi Uma ingin teman-teman mendengarkannya kembali. Eh, Alhamdulillah ala kulli hal, Uma diberikan Sulaiman ya, anak dengan sindrom Prader-Willi, di mana beberapa teman Sulaiman dari bayinya nggak bertahan atau meninggal dunia. Pada saat itu, pada saat Sulaiman lahir dan Sulaiman tidak menangis dan langsung masuk ke NICU, atau kalau untuk orang dewasa ICU ya, masuk ke NICU dan belasan dokter memeriksanya, itu pada saat itu um, Uma katakan bahkan untuk menangis saja nggak mampu karena terlalu shock, terlalu kaget. Nangis itu kan butuh energi kan. Kadang-kadang kita dalam keadaan sangat shock, nangis itu nggak bisa. Nah, Uma pada saat itu nggak bisa nangis, shock, ngerasa mimpi, ngerasa ini apa sih gitu kok kejadiannya begitu cepat. Sampai akhirnya em, ya udah nggak ada cara lain. Ternyata ketika kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita, semua terasa lebih ringan, semua terasa lebih 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 kelihatan ada jalan keluarnya gitu. Ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melibatkan diri kita sendiri, nggak kuat rasanya ya, nggak kuat rasanya ketika menghadapi ujian yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya. Nah, Uma ingin menyampaikan teman-teman semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menasihati salah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat itu mereka berdua berada dalam sebuah tunggangan, kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dengerin kata ini baik-baik karena ini nasihat yang sangat berharga untuk kita semua, untuk kita merasa bahwa kita nggak sendiri dan kita akan baik-baik saja. Kita nggak sendiri, semuanya akan ada jawabannya. Kita nggak sendiri bahwa semua akan terasa ringan karena Allah menyelesaikan semuanya. Bukan kita yang menyelesaikan, Allah yang menyelesaikan semuanya. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Kalau engkau mau minta, mintalah segala sesuatunya kepada Allah. Kalau engkau mau mohon pertolongan, mintalah segala sesuatu kepada Allah SWT. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat memberikanmu bahaya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena atau pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering.
Hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih. Apa maksudnya? Jagalah Allah, anak muda, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya teman-teman semua? Maksudnya adalah kenali Allah SWT di saat engkau senang, kenali Allah SWT di saat engkau sedih, temui Allah pada saat engkau senang, temui Allah pada saat engkau sedih. Maka engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan memberikan jalan keluar, petunjuk. Allah akan menjadikan dirimu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Jadi itu nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Oleh karena itu ya harus melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kita. Harus menghadirkan Allah, harus melihat bahwa Allah membersamai kita. Kenapa? Karena kita ini manusia biasa. Manusia biasa itu tugasnya cuma apa? Cuma bisa merencanakan dan ikhtiar. Merencanakan dan ikhtiar. Ada orang yang mau nikah. Oh, setiap orang mau nikah rencananya apa? Mau hidup bahagia selamanya, nggak akan bercerai, bahagia sampai ke syurganya Allah SWT. Dan mereka berikhtiar luar biasa untuk menjaga pernikahan itu. Manusia bisa merencanakan dan berikhtiar, tapi ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Ada pernikahan-pernikahan yang akhirnya bercerai di tengah jalan misalnya. Apakah semua orang yang menikah berpikiran akan bercerai? Enggak ada orang nikah berpikiran bercerai, enggak ada. Tapi ternyata manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Ada takdir yang kita nggak bisa, ya harus kita jalani gitu. Kalau boleh milih sih seluruh keluarga pengennya sehat-sehat aja, nggak ada yang sakit. Kita berencana, kita berikhtiar, berobat ke sana kemari. Tapi kalau kata Allah, enggak, dia memang harus sakit kok dan harus melewati sakit ini gitu. Yang kita bisa apa? Atau apalagi? Atau teman-teman udah berikhtiar berusaha. Kemarin Uma baru lihat video di mana orang apply kerja ya. Ribu-ribu orang apply kerja gitu. Pengangguran di mana-mana, nggak dapat kerja, kemiskinan dan sebagainya. Berikhtiar berusaha nyari kerja ke sana kemari, tapi ternyata rezekinya belum apa bukan rezekinya, kehidupan ekonominya agak sulit gitu. Ya takdir yang harus dijalani, tugas kita berencana dan berikhtiar saja. Maka Allah yang akan mentakdirkan segala sesuatu. Kalau kita nggak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita terasa berat. Ada kisah beberapa orang cerita sama Umar mencintai seseorang gitu. Berupaya melakukan segala sesuatu agar bisa bersatu menikah dengan orang tersebut. Tapi kata Allah nggak jodoh. Mau diusahakan sesusah apapun, seberat apapun, tapi kalau kata Allah nggak jodoh ya nggak bisa bersama gitu. Makanya ada orang mengatakan cinta itu nggak harus memiliki gitu ya. Ya, cinta itu nggak harus memiliki dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman semua yang ingin saya sampaikan adalah siapa kita sampai kita nggak melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Siapa kita sampai kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri yang terbatas untuk menyelesaikan segala sesuatu urusan kita. Nggak bisa. Libatkan Allah dalam semua permasalahan-permasalahanmu. Libatkan Allah dalam semua mimpi-mimpimu. Teman-teman sekarang mimpinya jadi penghafal Quran. Teman-teman ada sebagian mimpinya mau sekolah di Mesir. Teman-teman ada mimpinya mau jadi orang kaya biar bisa bangun masjid, biar bisa apa? Biar bisa nyekolahin adik-adik. Siapa kita kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita yang terbatas? Nggak bisa. Libatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Sampai perkara remeh sekalipun. Sampai perkara remeh sekalipun. Libatkan semuanya. Mau bahas sedikit tentang doa ya. Baru nanti mau bahas tentang bertawakal kepada Allah SWT. Berdoa, teman-teman semua melibatkan Allah. Salah satunya adalah dengan berdoa. Dari perkara besar sampai perkara kecil. Apa kata Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60? Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan untukmu. Kata Allah apa? Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang hina bina. Maksudnya apa? Allah SWT menemui beberapa orang yang merasa dia bisa dengan kemampuan dia sendiri, tentu sombong dia karena dia merasa bahwa dia bisa mencapai semuanya dan lupa untuk melibatkan Allah. Ada sebagian beberapa orang teman-teman semua yang berkisah bahwa selama ini ngerasa semuanya gampang untuk diraih sehingga ya udah melaksanakan tanpa melibatkan Allah. Baru nanti ketemu dalam satu titik yang dimana dia merasa bahwa oh ya lupa ya. Ternyata nggak semua hal di dunia ini aku bisa raih seperti apa yang aku mau. Ada campur tangan Allah di sana. Jadi kita meraih segala pun bukan 100% hasil kerja keras kita, bukan. Ada Allah di situ yang membuat kita bisa berhasil atau enggak. Dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah SWT? Wahai hambaku, kalian
semua kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, nescaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Teman-teman lihat maksudnya apa di sini? Urusan makan dan pakaian aja Allah minta kita untuk meminta kepada Allah SWT. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Dalam arti apa? Dalam hal yang sangat remeh sekalipun maka libatkan Allah dalam kehidupan kita. Dulu orang-orang soleh itu selalu minta kepada Allah apapun setelah sholatnya itu. Semua kebutuhan-kebutuhan kehidupan sampai meminta garam untuk adonan makanannya. Ya, itu minta kepada Allah SWT. Secara khusus minta garam, minta minta bumbu makan, bumbu masakan lah istilahnya kalau kita sekarang. Dalam hal remeh sekalipun. Jadi libatkan Allah. Jangan pernah lelah dalam melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah lelah dalam berdoa bagaimanapun keadaannya. Teman-teman mengatakan capek berdoa. Ada nggak teman-teman di sini yang ngerasa udah sampai dalam tahapan yang capek berdoa? Nggak ada perubahan. Doa itu ibarat mendayung sampan pelan-pelan. Walaupun engkau lelah, tapi pasti engkau akan sampai pada tujuanmu. Begitulah ketika kita meminta kepada Allah SWT. Kalau kau istiqamah dan sabar, suatu hari nanti akan terkabulkan. Gitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Senantiasalah berdoa. Doa seorang hamba itu akan dikabulkan oleh Allah SWT selama dia tidak berdoa untuk memutus tali silaturahim atau selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa dan selama dia tidak terburu-buru. Apa kata Rasulullah? Doa akan senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau selama dia berdoa tidak memutus tali silaturahim dan selama dia tidak terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru dalam berdoa? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang mengatakan, ya Allah, kau sudah berdoa lama, kau tidak kabulkan ya Allah. Kemudian dia merasa marah dan dia tinggalkan doa itu. Itulah orang yang terburu-buru dalam berdoa. Dia merasa capek dalam berdoa, dia merasa lelah dalam berdoa, dia merasa lelah dalam melibatkan Allah dalam kehidupannya karena dia gak melihat adanya perubahan. Kata Rasulullah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terburu-buru dalam doa. Dia meninggalkan Allah di saat Allah sebentar lagi akan memberikan bantuan kepadanya. Dalam berdoa kepada Allah SWT, boleh jadi terkabulnya doa sebentar lagi, tapi kamu sudah hentikan gitu ya. Bahwa pilihan Allah yang terjadi pada dirimu pada saat ini adalah pilihan yang terbaik, adalah takdir yang terbaik. Umar selalu katakan takdir nggak ada yang buruk, hanya pikiran kita yang sempit inilah yang nggak mengerti dan nggak paham, sehingga menganggap apa yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang buruk. Allah hendak mengajarkan sesuatu kepadamu, Allah hendak mengajarkan sesuatu yang besar dan membentuk sikapmu atau membentuk pribadimu menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelumnya melewati ujian-ujian itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 186, apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang bertanya aku di mana, maka kata Allah SWT, aku itu sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi semua perintahku dan hendaklah dia beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau sudah tahu ini, aku mengabulkan doa pada siapapun yang berdoa kepadaku. Aku dekat, kata Allah. Kalau kita tahu ini, maka seseorang tidak akan pernah meninggalkan doa kepada Allah SWT. Tidak mungkin Allah SWT menyanyiakan setiap doa yang kau panjatkan kepadanya. Kita tahu Allah sangat dekat pada orang-orang yang berdoa. Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Nggak pantas kita putus asa dari janji Allah yang maha mengabulkan doa itu. Seorang ulama mengatakan doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar bisa selamat dari hal yang tidak dia sukai. Dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang dia inginkan. Tetapi pengaruh doa bagi setiap orang itu beda-beda. Ada yang pengaruh doanya lemah sebab dirinya sendiri. Boleh jadi doa itu Allah nggak suka karena terlalu melampaui batas. Atau boleh jadi doa itu berpengaruh sangat lemah karena apa? Karena hati dari seorang hamba itu lemah. Dia tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa, nggak sungguh-sungguh minta kepada Allah. Boleh jadi doanya masih tertunda karena ada penghalang terkabulnya doa. Misalnya ada makan minuman yang haram, ada dosa dalam dirinya, ada hati yang lalai, ada nafsu syahwat yang menggejolak, sehingga doanya tertunda dikabulkan oleh Allah SWT. Gitu ya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah
selain doa. Doa itu adalah senjata kekuatan dari orang-orang beriman. Jadi jangan tinggalkan doa, libatkan Allah dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap lisanmu itu bunyinya adalah doa, doa, doa. Umar pernah ketemu sama orang yang mulutnya tuh doa terus, Masya Allah. Ada seorang ibu yang sudah tua, Umar berteman dengan anaknya seorang dia internasional, Masya Allah. Setiap kalamnya itu doa, terus nggak pernah keluar dari lisannya itu kecuali doa. Kita bisa nggak gitu, teman-teman semua? Kita jarang ya ketemu orang-orang yang setiap kali lisannya keluar tuh doa, 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 teman-tean semua. Kullu kalam doa, semua perkataan itu adalah doa. Berikutnya yang ingin Mas sampaikan, libatkan Allah dalam semua kehidupan kita. Allah akan mencukupi semua urusan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas mengenai doa. Sekarang mau bahas mengenai tawakal. Tawakal. Teman-teman lihat surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan cukupin. Allah akan mencukupi orang-orang yang uh, bertawakal kepadanya dengan apa? Dengan Allah berikan ketenangan pada orang yang ketakutan. Allah berikan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Allah akan menjaganya. Allah akan membuat dia merasa tenang dari segala sesuatu yang dia khawatirkan. Allah akan memberikan segala sesuatu kebutuhan yang bermanfaat untuknya. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Gak ada orang nggak jalan buntu tuh nggak pernah ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Di kehidupan ini nggak ada jalan buntu, nggak ada masalah, nggak ada jawabannya, nggak ada masalah, nggak ada solusinya, nggak ada. Semua ada jalan keluarnya. Itu janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 5, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahalanya. At-Talaq ayat 4, teman-teman lihat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi urusannya. Teman-teman lihat surah An-Nisa ayat 69. Ini semua janji-janji Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang dianugerahi nikmat. An-Nisa 69. Yaitu apa? Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang solih. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Ya, jadi nggak ada keraguan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita bertawakal, tawakal itu apa sih nanti kita bahas. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Adalah dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tadi apa? Berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal maknanya adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala sesuatu apa urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu bukan bermakna nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ngapa-ngapain kemudian Allah bantu, enggak. Bertawakal itu, konsep tawakal itu adalah bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tawakal itu ada ikhtiar, ada doa, teman-teman semua. Dalam tawakal ada ikhtiar dan ada doa. Nggak ada orang-orang yang dalam kehidupan ini cuman berdoa aja, nggak berikhtiar, nggak. Nggak ada orang-orang yang bisa mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, berusaha aja nggak berdoa, nggak bisa. Jadi tawakal mengandung dua hal. Yaitu apa? Di dalamnya ada yang namanya ikhtiar, di dalamnya ada yang namanya doa. Gitu ya. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, sebentar. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Umar hanya ingin menyampaikan pada kesempatan pada kali ini, apapun yang teman-teman inginkan dalam kehidupan teman-teman,
segala apapun itu, konsepnya adalah dengan berdoa, ikhtiar, tawakal. Ada tiga hal yang kita bahas pada hari ini ya. Doa, ikhtiar, dan tawakal. Tadi kita sudah bahas doa sedikit, kemudian Uma bahas tentang konsep tawakal yang sebenarnya, di mana kita menyandarkan kepada Allah SWT. Maka dengan itu engkau akan merasa hidupmu akan lebih mudah. Dan kalau engkau nggak mendapatkan apa yang engkau inginkan, maka engkau tidak akan merasa berduka cita dengan itu. Kenapa? Karena tawakal. Tugasku adalah berdoa dan berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Adapun kalau kata Allah itu nggak ditakdirkan untukku, ya sudah. Tawakal, konsep tawakal. Tugasku adalah berdoa dan berikhtiar secara maksimal. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala memang nggak nggak boleh untuk pada saat ini, ya udah itu tawakal. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216 kata Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu justru yang paling baik untuk kamu. Itu tawakal, ya terserah engkau ya Allah. Boleh jadi apa yang engkau tidak suka itu baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka dan kamu inginkan justru itu nggak baik buat kamu. Kata Allah jangan dulu, jangan dikasih sekarang, itu nggak baik untuk dirimu. Konsep tawakal membuat kita akhirnya berpandangan positif terus dalam kehidupan ini. Berhusnudzon terus dalam kehidupan ini. Itu konsep tawakal. Tapi kalau nggak ada tawakal, semua akan terasa berat, semua akan terasa jadi beban, semua akan terasa sulit, semua akan terasa menyedihkan. Kita merasa kita ini yang paling sedih kehidupannya di dunia ini dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan sebagian teman mengatakan nggak mau ngeliat Instagram, benci ngeliat kebahagiaan orang lain karena kehidupanku nggak seperti kebahagiaan orang lain, hasad dan sebagainya.